Halo semua, di video kali ini saya akan menampilkan cara untuk menampilkan peta kontur dari peta DEM yang sudah kita download. Jadi langkah pertama kita buka dulu QGIS-nya, buat file baru, kemudian layer, pada layer berikut, kita masukkan peta yang sudah kita download ya, peta DEM. Nah, peta DEM itu biasa formatnya .tif, kita masukkan. Saya download peta DEM Purwakarta. Nah, jadi di sini itu peta DEM menampilkan ketinggian ya. Kalau misalnya dia berwarna hitam, berarti ketinggiannya lebih rendah dibandingkan bagian yang berwarna putih. Jadi semakin putih semakin tinggi. Nah, itu adalah peta DEM yang sudah saya dapatkan ini. Nah, kemudian saya ingin mengubah tampilan ini menjadi bentuk garis kontur. Nah, kalau kalian masih belum tahu, jadi garis kontur itu adalah garis hayal yang menunjukkan ketinggian permukaan bumi atau elevasi. Jadi berbeda dengan garis hayal yang lain, garis kontur itu tidak akan berbenturan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi kalian klik pada layer, terus bagian peta demnya, buka properties, bagian simbologi, pilih render type-nya menjadi contours. Nah, kemudian di sini kita bisa tuliskan intervalnya. Warnanya, kontur simbolnya ini bisa diatur. Kemudian untuk yang lainnya eh, kita masukkan default, kemudian kita apply. Nah, ini adalah bentuk peta kontur ya, garis kontur dari data DEM yang tadi. Kemudian kita lihat di sini tidak ada yang bertabrakan. Cara membaca peta ini adalah semakin rapat suatu jarak antara garis kontur. Nah, misalkan ini ke sini. Dan ini ada yang semakin pendek, ada yang semakin jauh. Nah, kalau yang berjauhan ini artinya daerah yang landai. Tapi yang berdekatan ini daerah yang curam atau tinggi. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat daerah yang seperti ini, jarak garis konturnya itu jauh, itu artinya dia adalah permukaan atau daerah yang datar. Tetapi ketika ada yang jaraknya semakin dekat, 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 berarti itu kayak jalannya menanjak, menanjak kayak gitu. Karena walaupun jarak antara garis kontur ini berbeda, tapi di dunia nyata itu jaraknya sama, sesuai dengan interval yang tadi kita masukkan. Kalau misalnya eh, di peta, misalnya peta topografi 1:25.000, jarak antar konturnya itu 12,5 meter. Tapi kalau misalnya skalanya semakin kecil, misalnya 1:50.000, itu berarti jaraknya semakin jauh antar konturnya. Kemudian ini bisa diatur ya, misalnya hmm, nah, jadi bisa kita atur jaraknya. Misalkan biasanya 12. Nah, ini jaraknya jadi semakin rapat lagi nih. Biasa peta topografi kayak gini yang RBI ya. Kayak jadi semakin mendetil intervalnya, semakin kecil intervalnya akan semakin banyak garis. Tapi secara prinsip garis kontur ini mereka tidak akan bertabrakan satu dan yang lainnya ya. Nah, seperti ini. Dia tetap memiliki jalurnya sendiri, jadi tidak ada yang bertabrakan. Oke, itu saja mungkin tutorial yang bisa saya sampaikan dan sedikit penjelasan tentang garis kontur. Semoga bermanfaat.